Pada dasarnya Gerakan Pemuda Ansor menyikapi politik uang tersebut itu sudah harga mati untuk kita ya, menolak itu gitu. Politik uang itu juga bertentangan dengan keyakinan kita dalam beragama gitu. Kita mau bahas pemilu 2029 nih Bang. Oke. Kira-kira komitmen atau kontribusi apa nih Bang yang bisa disampaikan oleh GP Ansor Sumatera Barat untuk pemilu 2029 nanti Bang? Gerakan Pemuda Ansor itu sejatinya sudah berkomitmen dalam kepemiluan itu mensupport pemilu yang adil, jujur dan beretika. Dengan adanya kita ikut sertakan ke pendidikan pemilu dalam setiap pengkaderan, itu sudah mencerminkan komitmen kita. Kita mungkin semuanya ingin terlibat lah dalam pesta demokrasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, kembali lagi di podcast Ruang Publik bersama saya Muhammad Ervin. Kali ini saya ditemani oleh Ketua GP Ansor Sumatera Barat, abang kita Khairul Yahya, MM ya Bang, kalau tidak salah. Nah, sebelum kita mungkin fokus atau jauh-jauh bahas pemilu nih Bang, karena itu kita simpan di ujung nanti. Mungkin kita perkenalan, karena tidak elok rasanya kalau saya yang memperkenalkan lebih jauh tentang mungkin pengalaman hidup atau kiprah abang di kalau GP Ansor. Tentu kita harus bahas kehidupan abang di NU sedikit. Nah, mungkin bisa diceritakan Bang, belum mungkin santri atau organisasi NU yang lain Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Yahya, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor yang saat ini diamanahi oleh sahabat-sahabat cabang Gerakan Pemuda Ansor. Untuk profil mungkin tidak panjang seperti orang ya, tapi ada lah. Saya pernah mondok dulu di pondok pesantren Nurul Yakin di Sanggahan. Itu alhamdulillah menyerahkan kita ke pondok di tahun 2003. Kita masuk pondok sampai saat ini ya, kita masih tetap nyantri lah. Ngabdi ya Bang? Mengabdi, nyantri. Kalau masa saya sih nyantri, karena guru menyampaikan pesan manusia itu cuma dari mas sama belajar. Kalau nggak ngajar kita belum sanggup ngajar, kita belajarnya dulu kan. Pondok itu cukup panjang perjalanan kita, dan di pondok kita sudah dikenalkan juga dengan Nahdlatul Ulama oleh para senior. Biasanya kelas santri itu ada namanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, IKNUM gitu. Kita sudah dikenalkan di situ, kemudian dulu ikut kongres juga diajak sama senior. Kita belum tahu itu apa gitu kan, jalan-jalan gitu ke Jakarta gitu kan. Ikut. Nah, di situ awal kita dikenalkan dengan yang namanya etnik. Tapi secara ideologi, kita di Padang Pariaman umumnya, saya tinggal di Padang Pariaman, itu kan kita kultur kita itu tidak NU. Kultur kita itu sudah mencenderung ke NU banget. Setelah saya mondok, kita langsung kuliah. Dan di situ kita juga dipertemukan dengan organisasi mahasiswa PMII. Nah, kiprah juga kita di situ Di cabang Kota Pariaman. Saya kan kuliahnya di Pariaman. Kita juga ikut PMII di Kota Pariaman, ikut berproses. Dan tapi ya nggak bersinar lah. Dia kan ada PMII yang bersinar, ada yang nggak bersinar, yang main belakang lainnya. Tapi ya, kita ikuti proses. Setelah itu kita ikut juga di Ansor.
Nah di Ansor saya udah proses di Ansor itu sekitar 2014 atau 2016. Nah itu sedikit mungkin gambaran atau cerita saya mengenai Ansor NU. Jadi NU tulen memang. Kalau saya kiprahnya ya bisa dibilang seperti itulah. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih Bang, Ya. terkait perkembangan Ansor di Sumbar. Nah, sekarang itu sebetulnya udah ada berapa cabang, Bang? Apakah semuanya udah ada atau mungkin ada yang persiapan atau bagaimana? Di kabupaten kota di Sumatera Barat itu kan ada 19 yang sudah kita SK-kan itu di SK-kan sama pimpinan pusat itu udah ada angka 16 cabang. 16. Ya, ada satu yang lagi persiapan. Berarti 17 kalau Enggak, saya. masih 16, ada 15 yang udah keluar SK dan satu yang masih di dalam proses. Insya Allah sebentar lagi akan keluar SK-nya. Karena kepemimpinan sebelum saya sahabat Dr. Ahmad Khul Sulaiman memang waktu itu gencar-gencarnya melakukan pengkaderan, mengaktifkan semua cabang-cabang. Nah, PR kita masih ada 3 lagi yang belum. Iya. Wah, mudah-mudahan dalam kepemimpinan saya ke depannya kita akan aktifkan semua cabang di cabang Ansor di kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Tapi 3 yang ada cabangnya itu manusia NU-nya ada itu yang satu Ada. NU ini ya di mana-mana ada lah. Berarti nunggu SK aja sebenarnya. Kalau gerakannya jalan. Nunggu SK aja sih sebenarnya. Karena kan memang seperti di beberapa tempat kayak di Mentawai, nah itu mungkin sebagian aja, tapi yang udah ada rencana sih dengan pengkaderan di situ, mengadakan kegiatan, mudah-mudahan rampung dalam waktu dekat ini ya. Kemudian Bang, kalau kita tarik ke belakang, Ansor ini kan diambil dari julukan nih yang diberikan oleh Baginda Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat dari Madinah. Betul. Yang mana mereka menolong sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi mereka sebagai kaum penolong. Nah, karena nama yang diberikan atau nama yang dipilih ini mulia, yaitu sebagai penolong. Nah, kira-kira bagi GP Ansor sendiri, sisi mana nih yang ingin ditolong atau mungkin yang ingin digerakkan itu fokusnya kemana kalau dari Ansor itu sendiri sekarang? Oke. Secara makna, gerakan pemuda Ansor ingin memaknai penolong itu bukan secara fisik lagi gitu. Secara fisik dalam artian menolong kaum Ansor yang menolong kaum Muhajirin gitu kan. Tetapi dia lebih kepada konteks sosial lagi, yang mana dalam kegiatan Ansor ke depannya berfokus itu kepada konteks sosial yang lebih bermasyarakat, seperti itu. Nah, bukan podcast ruang publik namanya kalau nggak bahas pemilu kita Bang. Oke. Nah, pandangan GP Ansor sendiri, khususnya wilayah Sumatera Barat. Takutnya kalau saya tanya GP Ansor, Abang nggak berani klaim juga pandangan GP Ansor secara umum kan. Pandangan GP Ansor sendiri untuk wilayah Sumatera Barat terhadap pemilu tahun 2024 kemarin Bang. Gerakan pemuda Ansor ini dilarang untuk ikut dalam kegiatan politik praktis lah ya. Nah, itu sudah jelas instruksi dari pimpinan pusat kita bahwasanya tidak boleh kader seorang kader Ansor membawa label Ansor untuk mengikuti kegiatan politik praktis. Nah, itu semasa kepemimpinan Gus Yakut dulu, Ketua Umum terdahulu sudah menyampaikan itu di tahun 2024 gitu kan. Nah, kita memang manut dengan itu.
seperti halnya menggunakan lambang-lambang organisasi dalam kegiatan pemilu yang mengatasnamakan organisasi, itu sudah jelas dilarang waktu kepemiluan 2024. Nah, kemudian kalau kita balik ke pemilu 2024, harus kita sadari bahwa praktik politik uang itu masih terjadi, Bang, karena buktinya bahkan di beberapa tempat itu masih ada kasus OTT terkait politik uang. Nah, pandangan Abang nih terkait politik uang atau pandangan PWGP Ansor Sumatera Barat terkait politik uang, Bang? Pada dasarnya Gerakan Pemuda Ansor menyikapi politik uang tersebut itu sudah harga mati untuk kita ya, menolak itu gitu. Karena seperti yang kita ketahui, politik uang tersebut dianggap merusak tatanan demokrasi gitu. Terjadinya politik uang itu sudah menjadi sudah menjadi cikal bakal seseorang itu kedepannya untuk korupsi, untuk melakukan hal-hal yang mungkin yang tidak kita inginkan gitu kan. Dan seperti yang kita ketahui, politik uang itu juga bertentangan dengan keyakinan kita dalam beragama gitu. Dengan adanya politik uang, suap, kan bisa kita umpamakan dengan hal seperti itu gitu. Kemudian ada nggak sih, Bang, program dari GP Ansor atau mungkin dari GP Ansor Sumatera Barat terkait pendidikan pemilu, Bang, terhadap entah itu kadernya atau mungkin masyarakat secara umum? Untuk program dari Gerakan Pemuda Ansor terkait melek politik lah ya, melek pemilu, Gerakan Pemuda Ansor di setiap pengkaderan, tingkatan pengkaderan yang ada di Ansor itu sendiri, itu PKD atau PKL, seringkali kita melibatkan, di situ tuh kehadiran Bawaslu dan KPU seperti halnya memberikan materi ketika pendidikan tersebut gitu. Kita hadirkan juga materi di situ, kita undang Bawaslu atau KPU untuk bisa memberikan materi terkait kepemiluan. Nah, dari awal pengkaderan kita di situ udah melek dengan pemilu tersebut gitu. Dan beberapa tingkatan atau ada juga halnya kita adakan diskusi-diskusi dengan melibatkan KPU, Bawaslu, pendidikan yang memang berfokus kepada kepemiluan tersebut. Oh, berarti dalam PKD atau PKL ada materi terkait pemilu berarti, Bang, ya? Ya, kita libatkan di situ. Kita hadirkan, jadi memang kita hadirkan komisioner, siapa yang bisa kita undang gitu untuk bisa memberikan materi-materi. Apalagi kalau ada pengkaderan udah dekat-dekat pemilu kan, nah, kita butuh kehadiran komisioner tersebut. Siap. Nah, kita mau bahas pemilu 2029 nih, Bang. Oke. Kira-kira komitmen atau kontribusi apa nih, Bang, yang bisa disampaikan oleh GP Ansor Sumatera Barat untuk pemilu 2029 nanti, Bang? Oke. Gerakan Pemuda Ansor itu sejatinya sudah berkomitmen dalam kepemiluan itu mensupport pemilu yang adil, jujur, dan beretika melalui pendidikan pemilu. Contohnya kan seperti mana yang tadi disampaikan, dengan adanya kita ikut sertakan ke pendidikan pemilu dalam setiap pengkaderan, itu sudah mencerminkan komitmen kita di dalam Gerakan Pemuda Ansor untuk kepemiluan gitu. Nah, bagaimana pemilu itu bisa berjalan dengan adil tanpa perlu diawasi lagi gitu kan. Nah, selama ini kan seperti yang kita ketahui, masyarakat
itu sendiri belum merasa dirinya itu hadir di dalam kepemiluan itu gitu. Dengan seperti ya kita lihatlah di luar negeri, mereka itu mungkin tidak perlu diawasi lagi dalam kepemiluan karena mereka sudah melek dengan pemilu itu tersebut. Dan kita bagaimana juga bisa menghadirkan masyarakat itu, kesadaran untuk masyarakat itu tersebut terhadap pemilu itu gitu, supaya ya tidak ada lagi ketimpangan di dalam pemilu itu tersebut. Nah, kalau itu kan terkait program-program dan komitmen lah Bang. Iya. Cuma tipis-tipis mungkin Bang kasih kami bocoran, kalau kita kan tahu lah kiprah Ansor selama ini. Betul. Mungkin bisa kasih bocoran tipis-tipis di persiapan pemilu 2029 nanti, Abang selaku ketua umum ada nggak sih persiapan kader-kadernya yang akan mungkin menjadi penyelenggara pemilu di Bawaslu atau di KPU? Nggak usah nama ada, atau kita siapkan gitu loh Bang. Sebenarnya ya untuk gerakan pemuda Ansor ini kan kita mungkin semuanya ingin terlibat lah dalam pesta demokrasi ini. Bukti kita ingin terlibat ya ikut serta dalam penyelenggara pemilu gitu kan, baik itu di tingkat pengawas di bawah gitu kan, di TPS, di kecamatan atau di nagari, bahkan di kabupaten itu sendiri gitu ya. Kalau semangat itu mungkin hampir semua kader itu bersemangat gitu kan dalam kegiatan pemilu tersebut. Kalau untuk ikut serta dalam berkegiatan, berproses dalam pemilu tersebut gitu. Berarti izin kita kunci disiapkan nih Bang ya. Ya, Udah kita disiapkan. kunci ya Bang. Nah, Itu agak inilah agak sensitif juga lah gitu kan. oke Bang. Selanjutnya untuk terkait program Bawaslu Bang. Ya. Karena kami tentu juga ingin mendengar masukan-masukan. Nah, ada nggak sih Bang harapan-harapan GP Ansor sendiri terkait program-program Bawaslu ke depan Bang? Program yang diharapkan, program-program Bawaslu yang diharapkan oleh Gerakan Pemuda Ansor itu sendiri, yaitunya seperti ya bagaimana Bawaslu lebih bisa memperluas pendidikan, program pendidikan gitu untuk masyarakat Pendidikan pengawasan partisipatif. pengawasan partisipatif gitu kan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan pemuda gitu kan. Bagaimana pemuda itu bisa lebih melek lagi. Sebenarnya pemuda kita ini melek dengan dengan pemilu tersebut gitu. Mereka ingin juga ikut serta hadir, cuman kan kita memandang, tetapi kan kita memberikan nilai yang kurang baik terhadap pemuda tersebut gitu. Apa istilahnya, apatis ya, apatis lah gitu kan penilaian yang kita berikan gitu kan kepada pemuda. Sebenarnya kan pada dasarnya pemuda ini kan seperti yang kita ketahui ya, rasa ingin tahunya itu tinggi gitu. Nah, dengan harusnya kita libatkan mereka dalam pemilu, mungkin mereka akan antusias juga untuk kepemiluan ini gitu. Terus adanya penguatan keterlibatan organisasi-organisasi. Nah, saya juga berharap Bawaslu bisa membuat program itu supaya banyaknya organisasi yang bisa dilibatkan dalam kepemiluan itu sendiri gitu. Supaya mereka juga bisa mengambil perannya sebagai masyarakat ketika adanya pemilu di tempat mereka gitu kan. Terus adanya kolaborasi strategis yang diadakan oleh Bawaslu dengan organisasi dan masyarakat kepemudaan. Oke. Nah, terakhir nih Bang, ada nggak sih Bang kritik dan saran Abang terkait kepada Bawaslu? Mungkin
agar Bawaslu juga bisa berbenah lah Bang, karena kan tahapan pemilu itu akan dibuka sekitar tahun 2027. Nah mungkin ada waktu untuk berbenah bagi Bawaslu, jadi mungkin ada kritik dan saran nih Bang untuk Bawaslu, khususnya Bawaslu Sumbar. Oke, kalau untuk kritik dan saran ya, mungkin selama ini ya mungkin Bawaslu itu sudah luar biasa yang kita lihat, dan saya rasakan secara pribadi peranan Bawaslu ketika di pemilu itu sangat luar biasa. Tapi memang kita inginkan kembali, yaitunya Bawaslu itu bisa kembali kepada khitahnya sendiri gitu kan, khitah Bawaslu itu sendiri gitu. Dan seperti yang kita ketahui di luar negeri tadi saya sampaikan juga, orang pemilu itu tidak perlu diawasi lagi gitu. Mereka kan sudah melek dengan diri mereka sudah paham dengan apa yang harus mereka lakukan gitu kan. Dan saya berharap di Indonesia juga seperti itu gitu. Sampai di Indonesia saat ini kan yang mewadahi itu kan tertumpu kepada Bawaslu itu sendiri gitu, pengawasan itu gitu. Nah, bagaimana nanti Bawaslu bisa lebih mengajak masyarakat supaya untuk lebih melek lagi, dan memang dia udah diri dia sendiri mengawasi itu gitu kan, tidak perlu diingatkan lagi, mungkin hampir seperti itulah. Jadi dia sudah bergerak secara organik gitu ya Bang, tanpa perlu ada arahan yang mutlak lagi gitu ya Bang. Baik sahabat Bawaslu, kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih banyak nih Bang Khairul Yahya selaku Ketua PW GP Ansor Sumatera Barat. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya Bang, sharing-sharing bersama kami. Setidaknya mungkin ada yang bisa sedikit kita inikan lah, yang kita akan kolaborasikan untuk pemilu 2029 nanti. Siap. Baik sahabat, tentunya juga kami tidak lupa untuk mengingatkan agar tidak kelewatan info mengenai Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di YouTube Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Silakan di like, subscribe, dan komen. Kemudian juga ada Instagram, Instagram, TikTok, dan X Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atau @Bawaslu Sumbar. Nah, kita ada tagline kalau Bawaslu kan Bang, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sudah biasa apa? Udah biasa nih Bang? belum biasa kita. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ada nama terus ada nak. Dan itu mana? Tuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke. Oh, lado. Oke Bang, kita ada tagline Bawaslu Bang. Ya. Nah, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Begitu ya Bang? Oke. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Ya.